Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Untuk pembelajaran matematika hari ini, Umi akan melanjutkan materi tentang lingkaran. Apa saja yang akan kakak pelajari pada hari ini? Yang pertama, kakak akan belajar tentang definisi lingkaran atau apa itu lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap. Nah, titik tetap ini kita sebut dengan pusat lingkaran. Sebagai ilustrasi, Umi akan menggambarkan satu titik. Nah, titik ini Umi namakan titik O. Nah, titik O ini akan menjadi pusat lingkaran nanti ya. Kemudian, Umi akan menggambarkan titik lain selain titik O. Nah, ada beberapa titik di sini. Nah, titik-titik ini memiliki jarak yang sama dengan titik O, sehingga titik-titik ini dinamakan dengan lingkaran. Seperti itu kak ilustrasinya. Apakah bisa dipahami? Jadi di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan seterusnya. Titik A, titik B, titik C memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Maka titik A, B, C, dan seterusnya ini dinamakan dengan lingkaran. Berikutnya, Umi akan melanjutkan yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja di lingkaran? Nah, ada bagian lingkaran di sini. Yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke seberang titik pada lingkaran. Sebagai ilustrasi, di sini Umi mempunyai titik O sebagai titik pusat lingkaran. Nah, kemudian ada satu titik seperti yang Umi gambarkan di awal tadi, yaitu titik B di sini. Nah, titik O dan titik B kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, garis ini kita sebut dengan jari-jari lingkaran. Misalkan kakak menghendaki bukan titik B, kakak mau menggambarkan titik lain di sini. Nah, ada titik A. Nah, titik A dan titik O kita buat garis. Titik AO atau garis AO itu juga kita sebut dengan jari-jari lingkaran. Apakah kakak sudah paham? Untuk bagian lingkaran selanjutnya adalah busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Coba perhatikan gambarnya kak. Ada titik pada lingkaran. Umi namakan titik A. Ada titik lagi, Umi namakan titik B. Nah, titik A dan titik B kita hubungkan, maka garis lengkung AB itu kita sebut dengan busur lingkaran. Jadi kakak, ciri-ciri dari busur lingkaran adalah melengkung ya kak. Bisa kakak bayangkan busur pada panah, alat pemanah. Nah, busur pada alat pemanah itu kalau kita tarik itu akan melengkung. Nah, itu ibaratnya seperti busur lingkaran kak. Bagian lingkaran yang selanjutnya adalah tali busur. Hati-hati kakak, ada busur lingkaran dan ada tali busur.
Tali busur itu merupakan ruas garis yang menghubungkan seberang dua titik pada lingkaran. Coba lihat gambar, Kak. Sama seperti tadi, ada titik A dan titik B, cuma bedanya kalau tali busur itu berupa garis lurus. Jadi kalau busur lingkaran tadi itu yang melengkung, kalau tali busur itu yang garis lurus. Nah, seperti itu ilustrasinya, Kak. Apakah kakak sudah paham tentang perbedaan busur lingkaran dan tali busur? Oke, Umi lanjutkan. Bagian lingkaran yang berikutnya adalah diameter atau garis tengah. Diameter atau garis tengah sebenarnya adalah tali busur, tapi dia melalui pusat lingkaran. Nah, jadi bisa kakak gambarkan seperti tadi, ada titik A dan titik B. Apabila kita menarik titik A ke titik B melalui pusat lingkaran, itu kita namakan dengan diameter. Panjang diameter sebuah lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Di awal tadi OA itu kita sebut dengan jari-jari lingkaran. OB itu juga kita sebut dengan jari-jari lingkaran karena memiliki jarak yang sama. Nah, kalau AB itu kita sebut dengan diameter lingkaran. Panjang diameter lingkaran ini itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau 2 kali OA atau 2 kali OB. Semisal ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 2. Berapa kalau begitu diameternya, Kak? Berarti tinggal kakak kalikan 2 saja. Berarti 2 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Seperti itu. Apakah kakak sudah paham? Baik, Umi akan melanjutkan tentang bagian lingkaran yang selanjutnya. Bagian lingkaran yang selanjutnya adalah tentang juring lingkaran. Juring lingkaran ya, Kak. Juring lingkaran ini kalau pada kehidupan sehari-hari bisa kakak ilustrasikan seperti potongan pizza. Jadi kalau kakak pernah makan pizza atau kue yang berbentuk lingkaran, terang bulan mungkin yang belum dilipat. Nah, potongan dari pizza atau terang bulan itu kita sebut dengan juring lingkaran. Tapi dengan syarat dia harus melalui titik pusat. Jadi, juring lingkaran itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari. Jadi harus melalui pusat lingkaran. Sebagai ilustrasi, bisa kakak perhatikan di gambar. Itu ada titik A, kita hubungkan dengan pusat, dan titik B kita hubungkan dengan pusat juga. Nah, daerah AOB itu kita sebut dengan juring lingkaran. Jadi ini seperti potongan pizza atau seperti potongan kue yang pernah kakak jumpai. Nah, ini kita sebut dengan juring lingkaran. Misalkan kakak mau menggambar titik lain di sini, yang titik C. Nah, kita hubungkan titik O dan titik C, maka daerah BOC atau daerah yang sebelah kanan ini juga kita sebut dengan juring lingkaran. Ini juga termasuk juring lingkaran, Kak. Seperti ini.
Untuk yang daerah berwarna kuning kita sebut dengan juring AOB, sedangkan untuk daerah yang berwarna pink kita sebut dengan juring B. Selanjutnya, Umi akan melanjutkan tentang bagian lingkaran yang lain, yaitu tentang tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran. Jadi bisa dilihat pada gambar, Kak. Ada busur lingkaran AB dan ada tali busur di sini atau yang lurus. Nah, daerah tembereng itu yang ini. Jadi dia lebih seperti potongan kue atau potongan pizza yang dipotongnya itu tidak melalui pusat. Jadi sekedar diambil bagiannya saja atau kalau orang bahasa, kalau orang Jawa bilang tuh dicuil gitu ya, Kak ya. Seperti itu. Apakah Kakak bisa membayangkan? Baik, Umi lanjutkan. Untuk bagian lingkaran yang berikutnya adalah tentang apotema. Ini adalah bagian lingkaran yang terakhir ya, Kak. Apotema. Apotema itu apa? Apotema adalah ruas garis terpendek yang hubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Sebagai ilustrasi, di sini ada titik pusat O dan ada titik A dan titik B. Kita hubungkan, maka garis AB ini tadi kita sebut dengan tali busur ya, Kak. Nah, apotema itu adalah ruas garis terpendek atau jarak O ke garis AB. Nah, ini kita sebut dengan apotema. Dan apotema ini harus selalu tegak lurus ya, Kak. Tegak lurus atau simbolnya di sini dia memiliki sudut siku-siku. Untuk sudut Kakak sudah mempelajarinya pada saat grade 4 ya. Nah, ini adalah apotema. Oke, apakah Kakak paham? Nah, untuk tugas pada pertemuan hari ini adalah coba Kakak gambarkan sebuah lingkaran beserta bagian-bagian seperti yang Umi uraikan di atas dalam satu gambar ya, Kak. Oke, bisa Kakak gambarkan sebuah lingkaran beserta bagian-bagian seperti yang Umi uraikan tadi. Nah, nanti Kakak akan mendapatkan worksheet yang sama tentang lingkaran, dan worksheet itu juga tentang menggambar lingkaran beserta bagian-bagiannya. Tidak apa, sama seperti worksheet karena Kakak masih mendapatkan worksheetnya baru hari ini. Jadi untuk sekarang Kakak bisa menggambarkannya di buku tulis saja. Baik Kakak, Umi akhiri pertemuan pada hari ini. Don't forget to say hamdalah dulu ya, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. The last say from Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kakak.